Teman-teman pecinta otomotif, sebenarnya bagaimana sih cara kerja blekor itu? Apa itu blekor? Ini teman-teman, kita tuh berbicara tentang mesin, yaitu ada induksi waktu dia masuk, kemudian ada kompresi waktu dia ke atas, kemudian ada power waktu ada ledakan, kemudian ada lagi exhaust. Jadi ini adalah 4 langkah. Nah, itulah disebut sebagai mesin 4 langkah. Nah, ini idealnya pergerakan naik turun ini dirubah menjadi memutar, untuk memutar roda gila yang akhirnya memutar roda kita. Nah, ini adalah kondisi yang diinginkan secara ideal. Tapi kenyataannya hidup itu tidak ideal, karena setiap piston pasti punya kelemahan, yaitu adanya 3 ring, 2 ring kompresi, 1 ring oli, dan itu ada celahnya. Nah, dari celah inilah akan ada kebocoran yang harusnya semua jadi tenaga di ruang bakar ini ada kebocoran. Nah, kebocoran ini adalah kelemahan mendasar dari mesin pembakaran dalam. Kalau mesin listrik tidak ada ini. Pokoknya yang ada piston naik turun, ini pasti terjadi. Nah, ini suatu kerugian. Kerugian yang berbahaya, karena apa? Setiap detik, itu kalau kita jalan 1000 rpm, ini naik turunnya 20 kali. 1 detik, tik, ini sudah 20 kali, gitu. Nah, kita bisa bayangkan bocornya seberapa banyak, tekanan di mesin seberapa banyak, panasnya. Nah, supaya mesin tidak rusak, semua pabrikan pasti melakukan ini, teman-teman. Nah, tekanan di sini supaya tidak meledak diberilah 2 pernafasan, PCV sama breather. PCV langsung masuk lagi ke intake, breather masuk ke throttle body, pada gilirannya masuk lagi juga ke intake, masuk ke mesin lagi. Supaya apa? Blow by tadi yang berbahaya. Berbahaya itu artinya gini, dia menyebabkan polusi udara karena mengandung hidrokarbon. Kemudian gas-gasnya tidak terbakar secara sempurna. Nah, ini dibakar lagi supaya tekanan di mesin hilang dan emisi gas buangnya turun. Itulah kenapa dilakukan ini. Nah, gas ini yang masuk ke sini, ini tidak ada manfaatnya, hanya dibakar saja supaya tidak mencemari lingkungan dan tekanan hilang. Nah, dengan adanya blekor, itu kerja blekor di sini. Dari sini kita tampung dulu di blekor, kemudian outputnya baru masuk sini. Kalau mau ideal 2, blekor kedua di sini. Jadi blekor kedua ini yang menampung yang kedua. Dari breather masuk ke input kedua, outputnya masuk lagi ke throttle body. Nah, 2 blekor ini ditaruh di mana? Ini ditaruh di header knalpot, teman-teman. Ini ada sistemnya. Jadi ditaruh di tempat panas. Kenapa blekor disebut sebagai thermochemical power adder? Karena dia butuh panas. Nah, panas ini akan mereaksikan tadi blow by tadi ini menjadi satu gas yang luar biasa. Itu ronnya sangat tinggi, bentuknya gas. Nah, manfaatnya apa? Kalau bentuknya gas, dia ringan, lebih ringan dari BBM yang diinjeksikan baik bensin maupun solar. Dia lebih ringan, lebih mudah terbakar. Tapi karena ronnya tinggi, dia akan nunggu letupan busi dulu, baru dia meledak. Tapi begitu meledak, dia akan meledak lebih dulu, dor, baru bensinnya. Makanya pembakarannya sempurna, torsinya nambah. Nah, ini bisa saya tunjukkan di sini. Ini yang sudah saya dyno-teskan. Naiknya 15 daya kuda untuk horsepower-nya, untuk torsinya naik 30 Newton. Ini suatu kenaikan yang luar biasa, teman-teman, karena ini di bawah 2000 rpm. Kalau di atas 2000 itu hal biasa, bisa dilakukan oleh turbo atau supercharge. Artinya nambah power, nambah torsi, nambah BBM. Kalau ini nambah power, nambah torsi, tapi kita pakai tadi blow by gas tadi, kita pakai bocoran tadi.
Nah, kita pakai bocoran. Nah, itu yang membedakan kenapa Blackcore itu bisa jadi penghemat. Kalau kita bisa main di bawah 2000 terus, sementara torsi dan speed sudah cukup, kita akan menghemat banyak sekali untuk pemakaian BBM. Nah, karena apa? Mobil semakin lama itu bocorannya akan semakin banyak. Dengan berjalannya usia, itu blow by gas-nya makin banyak, makanya mobil makin tua makin boros. Itu yang terjadi. Nah, kenapa sih kok ini bisa terbentuk gas ini? Karena ini adalah teknologi yang luar biasa. Salah satu isinya ini adalah thorium. Ini teman-teman, ini thorium itu grupnya uranium dan plutonium. Ini adalah nuklir. Nah, ini satu teknologi yang diriset lama. Jadi bukan produk ngawur-ngawuran, keberuntungan, bukan. Ini sudah ada teorinya, diambil dari paten-paten orang yang luar biasa. Nah, kita sudah dijalankan, sudah 15 tahun terbukti. Di mobil saya sendiri sudah 7 tahun saya pakai, aman. Artinya kita bisa memanfaatkan alat ini secara aman, nyaman, dan tidak ada efek samping. Adanya efek ke depan, karena kita jadi senang. Nah, kalau tidak pakai gimana? Ya nggak apa-apa. Cuman kita harus terima dengan segala kekurangan mobil kita. 1, makin lama makin boros. 2, kenyamanan berkendaranya akan makin menurun. Kalau dengan ini kita seperti pakai mobil yang baru lahir lagi. Jadi reborn itu bukan cuma punya Toyota. Semua mobil yang dipasang ini akan reborn. Lah buktinya di mana? Ini teman-teman, saya sudah 6 tahun. Artinya ini ada 1000 video lebih. Kalau tahun itu kan harinya cuma 365. Kalau 1000 video saya butuh 3 tahun. Ini 1000 lebih. Semua merek mobil saya sudah pasang. Artinya bisa dicek di playlistnya. Blackcore pada Honda, Blackcore pada Toyota, paling banyak pada Toyota. Karena memang komunitas kita itu paling banyak Toyota. Blackcore pada Suzuki, bahkan pada Mercy, pada BMW, pada Volvo, pada VW, ada semua. Jadi jangan khawatir teman-teman, mobil tua, mobil muda, semua bisa dilayani oleh Blackcore. Ini bisa dimanfaatkan untuk kesenangan kita mengendarai mobil. Dan kalau kita bijaksana dalam nginjak gas, tidak kejam-kejam, main di bawah 2000. Kalau mindsetnya main ngirit, mau ngirit jangan ngebut, kalau mau ngebut jangan mikir irit. Dan ini dilayani. Mau diajak ngirit nurut, diajak ngebut ngikut, diajak gila-gilaan siapa takut. Sampai mentok speedonya kalau berani boleh dicoba. Karena ini tarikannya jadi luar biasa, ada tambahan gratis. Jadi kalau pasang ini seperti kita pasang tabung NOS gratis, tidak perlu refill. Hanya perlu perawatan. Setiap 5000 kilo kita cuci. Karena kalau tidak kita cuci ini kan berfungsi mirip oil catch tank. Nanti ini bampet, bisa terjadi oli naik ke deksel. Hanya itu bahayanya. Cuciannya kapan? Setiap ganti oli, setiap 5000 kilo. Tidak nyusahin, tidak ribet. Itu. Jadi kalau teman-teman yang mau pasang, kita akan happy bersama. Kalau enggak juga tidak ada paksaan. Terima kasih, salam dari Jogja. Ratmoko, terima kasih.